Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Sore ini di segmen terakhir ini kita sudah kedatangan ini kuncennya ya Gong ya. Wah. Empunya nih. Enggak dong. Enggak Empunya, gitu dong. empunya Dagadu Iya, nih iya, ya. iya. The Sio muda. Selamat sore Bapak Selamat sore Pak Mirza. Mirza. Selamat sore Mas Toy, Mas Bagas. Selamat sore kanca muda semuanya. Selamat sore. Hari Jumat. Wah, selamat hari betul Jumat. sekali ya. Thank God it's Friday. Bener, ya, Pak dari ya. tadi kita ngobrolin seputar remaja dan akhirnya sekarang ini juga brand yang remaja juga Betul. nih. Iya kan? Remaja terus ya Pak ya kalau Dagadu. Remaja ya, terus Pak, kalau ya. Dagadu. Itu wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Bener banget. Akhirnya apa ya Pak ya? Ada nggak sih inovasi yang akhirnya tuh dilakuin sama Dagadu sebagai pelaku industri kreatif yang isinya tuh anak muda terus. Karena kemarin juga sempat viral lagi tuh kayak dompet Dagadu. Iya betul yang lambangnya mata itu ya. Iya. Iya tuh. Baik, anak muda atau remaja itu menjadi suatu porsi yang sangat penting buat Dagadu. Oke. Karena teman-teman harus ingat, Dagadu itu berdiri atau didirikan oleh anak-anak muda zaman dahulu. Yes. Jadi bukan oleh orang-orang tua. Jadi pada saat itu Dagadu berdiri di tahun 1994. Oke. Mengawali sebagai satu brand alternatif merchandise di Jogja. Oke. Dan itu nggak mungkin ide itu muncul dari orang-orang yang sudah senior, Benar. orang yang sudah sepuh. Kita semua dulu berangkat dari usia mungkin less than 20. Kita masih sangat muda pada saat mendirikan Dagadu. SMA berarti Pak ya? Kuliah awal. Kuliah awal. kuliah awal, ya udah. Tapi saya masih SMA saat itu. Oh, Saya wow. masih SMA beserta senior-senior saya masih kuliah kebanyakan. Jadi saya paling muda sendiri. Tapi disitulah jiwa gejolak rasa kita yang dulu nakal, yang dulu bandel, tapi nakalnya dulu tuh nakal remaja sih Mas. Kita arahkan ke dunia kreatif. Karena kita merasa pada saat itu Jogja itu belum punya ciri khas oleh-oleh di luar bakpia, di luar batik, di luar perak, di luar belangkon, belum ada Mas. Yang punya identitas Jogja ya Pak. Yang punya identitas Jogja. Makanya kita berpikir kayaknya kita bisa menggunakan ikon-ikon Jogja untuk menjadi suatu gaya yang khas bisa diimplementasikan dalam bentuk t-shirt atau kaos. Karena apa? Saya yakin teman-teman kanca muda semua kalau di rumah itu pasti punya kaos, nggak mungkin enggak. Bahkan di lemarinya mungkin ada 5, 6, 10 atau lebih. Jadi market kaos itu sangat besar. Yes. Betul. Berarti peluangnya ada dong. Ada Iya, banget iya. berarti ya Pak Peluangnya ya. ada. Sementara pada saat kita mau jualan, tes marketnya ada. Tes marketnya itu pada saat kita ke kampus, kita sering menggunakan kaos desain kita. Pada saat datang ke kampus, orang pada nanya, kok desainmu pahin? Tahu pahin nggak? Pahin zaman dulu banget. Pahin itu AP, itu AP. bahasa awalnya. Walian Kok ya. kaosmu Walian. AP ya? Beli di mana? Nggak beli, ini bikin sendiri. Dan itu pada saat kita selalu menggunakan kaos, kita banyak sekali menanyakan. Yes. Berarti kita melihat the market is there. Yuk kita bikin brand. Terus namanya apa ya? Karena itu kalau dia. kita mau bikin brand kan harus punya identity, harus punya nama. Nggak mungkin kita nggak punya nama dong. Iya, Karena iya. nanti orang akan kenal menjadi tahu apa yang akan dia beli, itu pasti harus ada brand. Ada brandnya betul. Dan kita saat itu karena bahasa walikan itu masih menjadi bahasa Gaul ya Pak ya. sehari-hari, Bahasa gaul. ya. Slang word. Masih sering digunakan bahasa slang. Kita menyebut Dagadu. Tahu nggak teman-teman artinya Dagadu itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang Dagadu tahu, artinya ada yang apa? tahu. Wah. Wah, Salah Mbak. salah. Salah. Yang salah bukan artinya, tapi cara pengucapannya. Harusnya kalau matamu itu bukan misuh. Karena kalau Dagadu itu misuh. Jadi muatamu. Benar. That is the correct rhyme. Kalau kita mau ngomongin harus gitu muatamu. Oke. Baleni, ayo. Wah, konek-konek ke CEO Itu baru benar. Karena itu jadi bahasa pergaulan sehari-hari. Jadi kita no hard feeling, nggak marah. Kalau kita ngomong Dagadu nggak marah. Jadi itu semakin lo ngomong Dagadu semakin sering itu semakin akrab. Betul. Jadi itu betul. jadi bahasa yang sangat gampang diingat. Akhirnya udahlah kita pakai Dagadu aja gitu.
Dan kita merilis kaos dengan nama Dagadu. Dagadu. Dan kita juga diuntungkan pada saat itu kita berada di satu gerai yang merupakan mall pertama di Jogja. Teman-teman sekarang, zaman sekarang nggak tahu. Dulu sebelumnya itu Jogja nggak punya mall. Nah, Nggak punya tempat untuk nongkrong, gaya, ngopi-ngopi cantik, nggak ada. akhirnya. Jadi adanya dulu toko touchscreen kayak toko rame, beli baju, beli apa tuh nunjuk gitu, nggak bisa megang baju tuh nggak bisa, harus nunjuk gitu. Nah semenjak itu kita punya mall namanya Malioboro Mall dulu namanya. Iya, iya, Oke. iya. Mall pertama dulu Ya, itu, mall Pak, ya. pertama Mall di Jogja. pertama. Jadi kita diberikan privilege karena kita juga membantu saat itu untuk mendesain arsitektur bangunan di Malioboro. Oh, berarti iya, 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 yang bikin komunitas orang ini ya arsitektur Ya, ya, berarti ya. kebetulan para founder kita tuh kebanyakan anak-anak arsitek. Oke. Nah, arsitek. Jadi ya karena mereka pada suka grafis, suka gambar, suka desain, ya udah kita Sehari-hari ketemu kertas kalkir berarti ya, Mas. seru ketemu kelas kalkir, kebanyakan nongkrong mulai malam gitu kan, ya udah. Ngopi. Ya. Dan kita menjadi satu-satunya brand merchandise alternatif. Jadi orang sekarang kalau ke Jogja tidak hanya beli bakpia, beli gudeg, tapi juga beli kaos. Makanya kalau ngomongin desainnya Dagadu, kita selalu mengeksplor gambar tugu, gambar becak, gambar taman sari, Yes. gambar keraton, dan itu menjadi satu hal yang sangat diminati. Iya. Jadi viral lah. kalau Benar, Betul, karena itu emang ciri khasnya Jogja. Yogyakarta. Ya, Benar. betul. Jogja ya Tugu, Tugu ya Jogja. Kayak gitu. Jadinya kita merasa bahwa anak muda, anak remaja itu sangat dekat dengan kita. Kita nggak mungkin ada tanpa kalian, tanpa anak muda, tanpa kreativitas kalian. Jadi apalagi kalau kita ngomong tim saya ya, anak buah saya di Dagadu itu ada sekitar hampir 200 orang. Wow. Saya itu paling tua. Di divisi marketing, sales, komersial, art and design itu saya paling tua. Jadi Masa sih, saya, Pak? ya Nggak kelihatan loh, Pak. serius. Masa sih? Masa tuh, Pak? Betul. Jadi bisa gitu ya, Om, ya? Saya selalu berada di sekitaran anak muda. Selalu berada di tadi yang dibicarakan ada generasi strawberry, itu memang kita rasakan tapi tidak semuanya. Jadi saya merasa bahwa energi positif kalian, energi yang banyak keluar istilahnya meluap-luap itu bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Apalagi kalau kalian suka desain, suka gambar, suka grafis, peluangnya sangat besar sekali. Contohnya Dagadu, kita bisa bertahan survive 30 tahun hanya dengan berdasarkan kreativitas. Tepuk tangan dong. dulu buat Dagadu. Tepuk tangan dong. Dagadu loh. Keren sekali. Oke, Dagadu, mungkin the best, Pak ya. Wirza ada tips gak sih? Mungkin sekarang nih remaja-remaja teman-teman yang ternyata dulu juga Pak Mirza memulai Dagadu di seumuran Iya, mungkin teman-teman mereka di juga sini. ya, nggak jauh juga ya. Yang dimana karena emang definisi generasi strawberry kan juga banyak ide, banyak inovasi. Tapi Masih akhirnya ketika diberi tekanan, Tekanan sedikit, malah blenyek. Gitu. Nah, mungkin ada tips buat teman-teman di sini yang mungkin biar gak blenyek tuh harus Biar gimana gak gampang sih? blenyek. Iya. Oh ya, kalau saya merasa bahwa anak muda zaman sekarang itu dipermudah dengan lingkungan, dipermudah dengan teknologi. Jadi kalau once kalian memulai suatu usaha, itu damage-nya atau level kegagalannya itu tidak akan separah kalau zaman dulu kita memulai usaha. Oh iya benar, Ya, benar. karena dulu kita kalau mau mulai usaha itu benar-benar harus punya fisik tempat, harus punya iya, iya, toko, iya. harus punya Toko lah outlet, ya, harus store. strategis, harus segala macam. Nah sekarang kalian bisa mulai hanya sekedar mempunyai akun sosial media. Itu menjadi tempat yang sangat mudah, murah karena nggak bayar, hanya bayar kuota aja. Itu bisa memperkenalkan produk Anda. Dan produk itu nggak hanya desain loh, apa aja. Anda pintar tadi yang suka baca, bisa bikin review buku, orang baca. Anda suka olahraga bisa mengupload video Anda, apalagi Anda bisa desain, bisa menelurkan hasil karya Anda di sosial media, apa aja. Dan resikonya sangat kecil, sangat mudah menurut saya. Jadi menurut saya jika ada ide, langsung aja, jangan hanya sekedar ide, tapi langsung dilangkahkan dari titik 0 menjadi titik 1. Dulu kalau kita mau melangkah ke 1 susah banget. Butuh modal, beli kaos, Betul. kaos aja Iya. mungkin dulu toko kaos hanya ada di Cuma Bandung. Pertaruhannya lebih besar, ya. Besar. Jadi sekarang menurut saya saatnya Anda memulai, mengawali, apalagi
Anda bisa mengawali sebagai entrepreneur sejak usia dini. Itu akan lebih baik dibandingkan nanti deh kalau udah lulus kuliah. Menurutku ya itu tidak terlambat, tapi akan lebih istilahnya akan lebih baik kalau dimulai sejak Anda SMA, nanti kuliah. Itu pengalaman Anda akan semakin banyak dibandingkan Anda mulai pada saat nanti setelah kuliah. Oke, iya, karena iya, emang iya. duluan mulai, jadi Betul. kayak emang ya terbentuk karena dinamika Betul. sehari-hari ya. Ya. Apalagi kalau dari awal kan terbentur. Kalau kita berdua kan terbentur, Hancur ya, hancur kalau saya. Hancur habis itu. Tapi mungkin ada nggak sih yang bukan relevan ya, mungkin konkret dari Dagadu Jogja dan juga tentang remaja. Mungkin yang akhirnya apakah teman-teman di sini ketika Pak Mirza aku pengen dong punya pengalaman, bisa nggak sih magang di sini? Betul Pak. Baik, di Dagadu ini selalu memberikan porsi yang sangat luas dan besar untuk anak muda. Dulu pada saat awal berdirinya Dagadu itu selalu melibatkan anak-anak mahasiswa untuk menjadi garda depan. Tahu nggak garda depan? Garda depan itu istilahnya di kita gardep. Oh yang di store itu ya Pak ya? Gardep itu adalah kita melibatkan anak muda, anak-anak kuliah yang udah semester 3, semester 4 untuk gabung dengan kita belajar bekerja. Belajar bekerja itu dengan berjualan di toko-toko kita, di gerai-gerai kita. Dan kita mengajak semua mahasiswa itu biasanya kalau kita buka lowongan itu ribuan tuh. Ribuan yang daftar ya, yang Pak ya? submit, kita harus seleksi itu pokoknya jadi satu peluang yang saat itu catchy lah untuk wah kerja di mana, di Dagadu. Itu image-nya udah bagus banget. Dan kita merasa sebagai satu perusahaan yang ada di Jogja, sebagai satu industri itu harus melibatkan anak muda untuk selalu aktif supaya nanti pada saat mereka kuliah sudah punya pengalaman, sudah punya basic. Karena pada saat mereka bekerja di Dagadu itu tahu bagaimana cara menyapa konsumen, cara kalau ada konsumen itu komplain, bagaimana cara menghitung ketersediaan barang, bagaimana mengatur barang supaya bisa dijual dengan baik, cara mengatur layout merchandising. Dan mostly lulusan dari Gardep kita itu saat ini sudah hampir ada 60 angkatan. Itu mereka alumninya sangat erat sekali, bahkan ada yang menjadi staf dubes, ada yang bekerja di Departemen Keuangan, ada yang kerja jadi mereka udah menjadi orang-orang hebat. Iya, ini teman kita juga ada yang jadi Gardep kalau nggak salah. Oh iya ya. Farel. Iya. Iya, Farel pernah cerita. Pasti banyak. Iya, orang pernah cerita tuh. Iya kan, Farel? Iya kan, Farel? Ya tuh. Iya. Salah satu Gardep Pernah juga. jadi Gardep tuh Pak. Pernah jadi Gardep juga. Mungkin bisa cerita nanti. Apalagi sekarang kan di pendidikan nasional kita ada belajar merdeka, kampus merdeka ya. Iya, Betul. Kampus Nah itu Merdeka. kita juga dilibatkan untuk sebagai satu industri yang wajib menerima anak-anak magang untuk belajar. Oke. Jadi kalau kita tadi ditanyakan bagaimana sih keterlibatan kita dengan anak-anak remaja, kita wajib karena kita butuh mereka, karena kita berasal dari anak-anak muda. Itu sih Mas. Itu dia terbaik. Tepuk tangan dong. Mungkin ada yang mau tanya tentang Dagadu atau apapun itu? Mau tanya mungkin? Ada yang mau tanya? Saya Vanessa Kalan Maharani dari SMA Negeri 1 Sleman. Oke. Pertanyaan untuk Kak Mirza. Kak Mirza sendiri itu kan membangun Dagadu itu dari pelajar ya Kak? Masih menjadi pelajar, masih SMA. Nah pelajar sendiri itu kan identik dengan belajar, dan belajar. Nah gimana sih caranya membagi waktu antara menjalankan bisnis dan juga belajar itu sendiri gitu. Di saat itu ya apalagi ya. Oke. Monggo Iya. Pak Mirza. Yang pasti namanya cari uang itu mengasihkan. Kita dapat uang, dapat cuan, itu asik. Cuman kita harus sadar bahwa apalagi di Indonesia, mungkin kalau saya hidup nggak di Indonesia, ceritanya bakal lain. Mungkin kayak Steve Jobs sama Cabut ya, Mark Zuckerberg gitu ya, mungkin nggak penting gitu. Tapi karena kita hidup di Indonesia teman-teman, sorry tuh sih di Indonesia tuh Indonesia menjadi satu ijazah itu masih jadi satu hal yang diperhitungkan. Iya. No matter what. Jadi itu menjadi satu beban moral, apalagi orang tua. Iya sih. Apalagi orang tua. Jadi saat itu kuncinya kenapa saya harus tetap menyelesaikan sekolah saya, kuliah saya, karena meskipun saya mungkin nggak perlu lah orang udah punya duit gitu ya. Itu. Karena pendidikan itu masih menjadi suatu hal yang sangat penting. Dan saya juga merasa bersyukur begitu saya
lulus SMA, saya kuliah lulus. Saya merasa bahwa memang saya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya pelajari di sekolah. Oke. Ya misalnya saat itu kita dari perusahaan yang sangat kecil, belum ngerti cara ngitung financial, kita dapat pelajaran akuntansi, ngitung cash flow. Itu kalau saya nggak sekolah mungkin saya nggak akan tahu. Saya sekarang jadi tahu gimana cara supaya pendapatan pengeluaran bisa dikontrol, bisa mendapatkan laporan, bisa ngitung keuntungan, bisa ngitung margin. Itu kalau nggak sekolah, Mbak, itu nggak bisa. Jadi saya merasa bahwa pendidikan menjadi satu hal sangat utama untuk mendukung supaya apa? Supaya usaha kita menjadi semakin berhasil dan sukses. Kuncinya adalah disiplin. Tadi kan kuncinya gimana ya? Harus bagi waktu. Harus bagi waktu benar-benar pada saat kita masa belajar ya kita belajar. Cuman dulu yang saya alami memang tidak seperti yang sering. Saya sering SKS lah. Sistem kebus malam Iya. Ya itu memang sebetulnya nggak baik. Tapi karena kepepet untuk survive, ya mau nggak mau saya sekolah harus rampung, harus tutup lah istilahnya kalau orang tua bilang, tapi usaha juga harus jalan. Itu adalah konsekuensi yang harus diambil ya Pak. Iya, benar. Jadi tidak bisa menyalahkan kuliah dan tidak bisa menyalahkan kerjaan. Tidak bisa menyalahkan pendidikan. Kayak gitu, karena emang pilihannya kita yang milih kan. Kita yang milih, jadi kita harus tahu juga konsekuensinya gitu loh. Terima kasih tadi Terima Vanessa kasih ya. di Vanessa ya. Wow. Ada lagi dari ada lagi teman-teman mungkin? yang lain? Oke, yang silakan. pojok itu, monggo, Silakan. Nama saya Nehan Evencio Wijaya Kristi dari SMA 5 Negeri Jakarta. Oke. Sebelumnya mau nanya, kan Pak Mirza ini memulai Dagadu ini saat masa-masa SMA, baru lulus SMA kan. Nah, kira-kira untuk anak-anak pemuda yang mungkin tertarik juga dalam membuat suatu bisnis ataupun inovasi sendiri, apakah ada tips untuk kita yang ingin seperti Pak Mirza juga yang bisa membuat suatu bisnis yang pada akhirnya sukses mungkin dalam jangka panjang ataupun jangka yang lebih pendek? Monggo Pak Mirza. Baik, intinya kalau kita sekarang mau mulai usaha itu kan peluangnya banyak. Yang paling gampang itu kalau kita mau mulai usaha berdasarkan apa sih? Paling gampang, hobi. Ya kan? betul. Itu paling simpel karena itu passion kita seneng, biasa kita ngulik, tapi bisa menguntungkan. Ya kita hobi tanaman, jual tanaman bisa kok. Iya. Tapi jual tanaman udah banyak toko tanaman. Bedanya toko tanaman yang jual di pinggir jalan dengan kita apa nanti? Kita upload di sosial media, jelas. Kedua apa? Narasi. Cerita. Ini daun ini, kasih penjelasan yang panjang ceritanya hidup di mana, cara pemeliharaan seperti apa, itu menjadi daya tarik yang luar biasa. Jadi itu menjadi satu penunjang kita kalau mulai bisnis itu nggak susah. Yang penting paling gampang berdasarkan hobi dulu deh. Hobi, passion, hobi sepeda misalnya. Jualan alat sepeda, jual seat post, jual frame, jual crank segala macam. Kita tahu, ceritain. Yang penting itu kekuatan narasi. Kekuatan narasi itu bagaimana kita bisa menceritakan produk apa yang kita mau jual. Oke. Kedua, dengerin orang. Dengerin komplain. Dengerin komplain itu bisa kita anggap menjadi satu peluang untuk kita mendevelop produk baru. Contoh yang paling real di Dagadu. Dagadu pada saat awal kita jual, itu hanya jual kaos biasa, kaos oblong. Seperti ini kan Kaos t-shirt biasa ini kan ya Pak, logonya ya? Nirvana. Ya kan, Dagadu Nirvana tapi Oh iya juga, ada betul. gambar tubuhnya. Betul. Hanya sekedar jual kaos. Kemudian ada orang-orang komplain, kok nggak jualan kaos untuk anak-anak sih mas? Oke. Saya tuh mau beli buat anak saya nggak punya. Udah, sekali dua kali kita dengerin aja marah. Akhirnya kita tahu, kayaknya kita bisa dapetin peluang dari komplainnya ibu-ibu ini. Kita bikin Dagadu bocah. Kita bikin. Dan kontribusinya jadi satu hal yang luar biasa buat perusahaan. Itu hanya dengan kita mendengarkan komplain orang. Betul. Coba kalau kita ada komplain, mas barangmu elek kudune ngene, kita cuekin aja. Apakah kita bisa mungkin Atau malah mendapatkan peluang marah-marah baru? mungkin ya. Oh iya benar. Jadi kalau kita masih sering dengerin komplain, itu anggap bahwa itu menjadi satu insight. Ke depan akan menjadi keuntungan balik buat kita. Jadi kuncinya itu, bikin satu perusahaan berdasarkan passion, hobi, bikin narasi yang tepat, terus kemudian dengarkan pelangganmu. Begitu ada respon,
ada testimoni itu berarti luar biasa. Saya merasa itu suatu masukan yang luar biasa buat kita. Wah, terbaik. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Dan kalau gitu terima kasih banyak Pak Mirza. Sama-sama. The real sound of Jogja, Geronimo FM.